Bonus kantor atau dapat surprise dari istri? Surprise dari istri. Kenapa nggak mau bonus dari kantor? Karena bonus dari kantor itu cuman kayak bonus, ya udahlah, bonus apa sih gitu. Tapi kan kalau surprise dari istri itu ada moralnya sendiri gitu lah. Oh my god. Halo semuanya, di podcast RRI Kendari kali ini balik sama Dimas di sini. Mungkin yang belum ngelihat Dimas, beginilah figur seorang Dimas yang tampan, berwibawa dan juga humoris. Asik. Ditemenin di podcast RRI Kendari. Nah, di topik kali ini tuh kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin bikin kita insecure, bikin kita kadang nggak luput dari sesuatu yang kita pikirkan sehari-hari, yaitu ngomongin tentang karir dan juga bisnis. Tapi ya kalau misalnya teman-teman RRI Kendari tahu, kalau jadi ASN itu tuh sebenarnya boleh nggak sih punya usaha atau punya hobi yang banyak namun bercuan? Pasti pengen dong semua ASN, termasuk Aing, termasuk aku di sini. Nah, kalian harus tetap pantengin podcast ini karena narasumber hari ini tuh keren banget. Temen aku dari seberang sana, seberang pulau, kita seumuran. Jadi aku kalau misalnya di Kendari ini punya bener-bener apa ya, temen lokal ya jatuhnya ya. Nanti kita kenalan, tapi yang pasti di podcast Kendari penontonnya ada 7.254. Dimas senang banget. Langsung aja kita sambut narasumber kita, Abdan Fadil Salamah. Mana nih tepuk tangannya? Gimana kabarnya, Den? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik banget ya. Tadi kesini naik apa ceritanya? Naik mobil. Naik mobil. Ya, tuh kan ASN udah punya mobil nih. Enggak, kebetulan mobilnya mobil kantor. Kan ceritanya biar sedikit flexing, tapi flexing bernilai lah gitu. Oke, siap. Abdan Fadil Salamah. Ya, Muhammad Abdan Fadli Salamah. Muhammad Abdan Fadil Salamah. Ya. Kerja sebagai seorang ASN. Yap. Kalau boleh tahu ASN-nya di mana? Baik. Jangan terlalu kaku ya. Oke. Kita santai aja. Iya. Kamu mau ngobrol sambil gini boleh? Sambil boleh. Sambil nyampe juga boleh. Nggak boleh kaku-kaku kalau sama Dimas ya di sini ya. Kakak minta tisu dong, tim kreatif. Aku di sini udah mulai gerah. Ya, boleh silakan. Oke. Tadi ASN apa cerita? Terima kasih Kak Dimas. Iya, silakan. Ya. Nama saya Muhammad Abdan Fadli Salam. Ya. Ya, kebetulan saya di sebagai ASN ini ya, mulai dari tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. Wow. Nah, kebetulan Orang pajak nih guys, hati-hati ya. aduh, takut secara juga Bisa jadi. Lanjut boleh. kebetulan di KPP Pratama Kolaka. KPP Pratama Kolaka itu adalah salah satu unit vertikal di kantor pajak ya. Untuk kementeriannya itu di Kementerian Keuangan. Kemenkeu. Iya. Pajak. Iya. Direktorat Jenderal Pajak. DPP Pajak di Kolaka. Di Kolaka. Ya. Cuman kebetulan kantornya Kolaka itu ada di Kendari, Kak. Oh iya benar, benar juga. Berarti ASN di Kendari. Berarti teman aku nih, sesama ASN. Oke, kita ngomongin tadi kan soal keinsecurean anak-anak muda nih. Tentang karir dan juga hobi yang bisa bikin cuan. Sebelum nanti ke hobi yang bisa bikin cuan, kita pengen tahu dulu nih, Abdan ini kan kerja sebagai seorang ASN yang kerja di pajak. Alumni STAN, katanya. Keren banget, tepuk tangan dong. Mana nih? Ini padahal ada 5.100, tadi 5.700 ya, berkurang nih. 5.742 orang, tepuk tangannya sedikit. Orang STAN juga katanya. Kenapa, boleh diceritain nggak ke teman-teman podcast RRI Kendari ini? Kenapa pada akhirnya Abdan memilih STAN sebagai tempat belajar untuk berkarir panjang? STAN, kenapa STAN ya? Dulu emang namanya STAN sih, Kak. Cuman sekarang itu namanya PKN STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, kenapa STAN? Sebenarnya ini agak jauh sih kalau misalkan diobrolin dari mimpi waktu kecil ya. Iya, boleh. Karena kadang kan waktu kecil itu kita mimpinya pengen jadi pilot lah, atau pengen jadi dokter atau apapun gitu ya. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu SD, SMP, SMA,
kadang orang tuh kayak tambah realistis gitu loh. Betul. Nah, bahkan sampai pada saat SMA itu saya belum kepikiran stan gitu. Kepikirannya apa? Kepikirannya pada saat itu tuh berdagang gitu. Jualan. Iya, jualan. Bisnis. Oke, keren. Lalu? Bahkan sampai SMA itu saya sempat jualan celana, ngambil dari Bandung, jualan sendal, sepatu. Nah, terus kemudian saya putar tuh di Kaskus, dulu ada namanya Kaskus, FJB. Iya, tahu. Kalau tahu ingat ya. Tahu. Cuman kayaknya sekarang udah jarang ya semenjak ada banyaknya marketplace gitu. Betul. Terus kemudian kelas 3 akhir. Itu saya kebetulan jurusannya IPS. Oke. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk masuk STAN. Karena untuk pelajaran IPS pun ada ekonomi akuntansi, saya kelas 3 itu nggak paham sama sekali. Nggak cuma kamu doang? Nggak juga. Aku juga. Saya cuman fokus ke dagang, ngasilin cuan. Bahkan saat itu saya juga sampai berhasil beli salah satu handphone ya. iPhone pada saat itu 2012. Masih iPhone 4 pada saat itu. Betul. Terus dari dagang itu kayak apa ya? Wah, kayaknya saya seneng banget nih sama dagang nih. Tapi semenjak berjalannya waktu, kebetulan juga alhamdulillah orang tua masih utuh ya. Orang tua itu ngarahin, kamu nanti kalau misalkan kuliah akuntansi aja. Karena akuntansi itu banyak diperlukan di masing-masing sektor. Karena akuntansi itu kan berhubungan dengan keuangan ya. Betul. Kalau dipikir-pikir, akuntansi itu bukan passion. Karena apa sih passion saya di balik meja akuntansi cuman ngitung-ngitung gitu kan agak susah juga ya. Tapi setelah akhirnya tingkat 3 SMA, milih STAN itu pilihan kedua. Oh. Iya, saya dulu pertamanya itu pilih UGM psikologi. Wow. Out of the box banget kan? Keren banget ya, nggak jauh sama aku nih UGM. Lanjut. UGM psikologi, tapi pada saat itu undangan nggak keterima. Oh, oke. Terus daftarnya di UNS akuntansi. Dan alhamdulillah keterima. Itu pilihan pertama, UNS akuntansi. Dan kebetulan juga udah ospek juga, masuk 1 minggu. Serius? Iya. Wow. Terus sampai pada saat pendaftaran STAN itu kan, saya ingat saya itu hari pertama puasa. Hari pertama puasa itu nomor BPS-nya itu, nomor BPS itu nomor ini. Kayak pendaftaran ujiannya gitulah. BPU. BPU ya, BPU. Nomor BPU-nya itu hilang gitu. Waduh. Nah, terus sama ibu saya itu disuruh nyari gitu. Saya kebetulan manggilnya Umi nih. Umi. Umi, nomor ujian STAN-nya hilang nih. Terus gimana nih gitu kan? Udah cari aja dulu. Terus kebetulan ketemu tuh di lemari. Alhamdulillah. Ketemu di lemari, saya berangkat lah. Pada saat itu ujiannya tuh di Jogja. Oh, jauh juga ya? Karena saya pada saat itu kan SMA-nya di Solo kan. Nah, SMA di Solo. Emang tinggal besar di Solo sih. Nah, terus akhirnya berangkat ke Jogja. Bayangin di pertengahan jalan, motornya bannya bocor. Itu berangkat jam 4 subuh. Oh my god. Harusnya nyampe Jogja itu bisa jam 6, jam 7. Terus malah bocor. Akhirnya saya datang ujian itu terlambat. Dan bahkan pada saat ujian itu saya juga sempat ketiduran. Waduh. Ya. Nah, terus akhirnya setelah ujian H+1 bulan kalau nggak salah, itu tiba-tiba pengumuman, saya udah pusing banget itu ujian. Udahlah, kayak nothing tulus aja lah. Terus kebetulan lulus dan akhirnya kuliah di STAN lah. Asik. Tepuk tangan dong. Jangan pada tidur, enak aja. Oh, berarti ujian STAN-nya tuh di Jogja, bukan di Jakarta. Bukan. Oke. Tapi setelah sepanjang ini ya bicara sama Dimas di sini, aslinya orang mana sih? Aslinya, bapak orang Solo, ibu orang Bandung. Orang Bandung, tapi tinggalnya tinggalnya muter-muter Kak. Saya lahir di Jakarta, terus kemudian pindah ke Cilacap, terus Banjarmasin, Balikpapan, Solo, Semarang, terus pindah lagi ke Jakarta lagi. Enak banget ya, wow. Kebetulan ngikut orang tua juga sih. Oh benar juga sih, enak ya. Berarti udah tahu tuh tempat mana aja yang asik-asik di Indonesia ya? Ya enggak semuanya juga. Benar juga. Jawa Kalimantan lah. Oh Jawa Kalimantan. Tapi waktu di STAN kan berarti dorm kan di sana? Iya. Enggak. Di STAN itu kita belum asrama. Oh. Yang asrama itu baru 2 tahun terakhir ini sih, 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Tapi itu juga kabarnya untuk yang alih program aja sih. Alih program itu udah D1 atau udah D3, nanti lanjut lagi pendidikan ke D3 atau ke D4. Oh iya, betul juga. Dulu itu saya tinggalnya di asrama mahasiswa, tapi itu tidak terkait dengan STAN-nya. Ada asrama mahasiswa sendiri swasta gitu sih.
Di kampus Stan? Iya, di daerah dekat kampus Stan, sana. Bintaro itu? Iya, di Pondok Oke. Jaya. Di Pondok Jaya, Iya. dekat dengan apartemenku. Di sana, di Bintaro. sini nggak punya apartemen. Oh, di sini. Belum. OTW. Amin. Amin. Nah, tadi kan kita seru banget ngomongin perjalanan Abdan berkarir awal ya. Berarti nempuh pendidikannya tuh dari Stan dulu ya. Yap, Stan Karena 3 tahun. sebenarnya paradigmanya teman-teman di luar sana nih, kalau misalnya kita masuk Stan itu kita sudah terjamin sampai pensiun. Karena gitu. sudah aduh pokoknya enak banget deh tuh, kita bisa flexing kalau kita udah masuk Stan. Tapi waktu itu kamu ikut nge-flexing nggak? Seberapa bangga kamu waktu itu jadi anak Stan? Seberapa bangga? Jujur mungkin karena dari awalnya bukan passionnya ya, saya nggak terlalu bangga pada saat itu. Gitu. Wow. Bahkan sampai tingkat 2 itu saya pernah hampir ke DO karena salah satu mata pelajaran gitu. Iya. Waktu UTS itu dapat 4. Bahkan waktu mau UAS itu saya dibilangin sama dosen saya, Abdan kalau misalkan kamu nggak dapat nilai 75 minimal, kamu DO, kamu nggak bisa saya tolong gitu. Dosen saya akuntansi biaya itu namanya Pak Torik. Mohon izin Pak Torik. Nah, Mohon izin Pak Torik, jangan diomelin sekarang. dosen UI dulu, dosen Oke. Oke. Nah, terus pada saat mau UAS, aku malah kena DBD. Ya aduh. Kena DBD, terus kemudian akhirnya dirawat di rumah sakit Harum di Bekasi. Nah, di situ saya dirawat 2 minggu. Saya ingat banget ini. Karena ini adalah salah satu momen di mana saya itu ngerasa low banget gitu loh. Wah. Padahal dulu tuh waktu waktu kumpul reuni SMA atau apa gimana, wih anak stan gitu kan. Cuman dalam hati ya stan apaan, cuman bikin stres gitu loh. Tuh, realnya kayak gitu kan, realitanya kan, bener kan? Iya benar. Cuman bikin stres. Nah, terus akhirnya waktu mau ujian itu saya ikut ujian susulan. Oke. Dan ya alhamdulillah setelah belajar, ternyata kalau misalkan kita mau ngisiin waktu kita sedikit untuk belajar, pasti ditolong. Pasti ditolong ya. Tapi tadi kan passionnya katanya bukan di situ ya, bukan di akuntansi, bukan di, istilahnya bukan, hatinya tuh bukan di Stan banget lah sampai di tahun kedua ya. Iya. Tapi gimana ngejar adaptasi itu, prosesnya, lingkungannya, belajarnya, karena ya teman-temanku juga banyak orang Stan gitu dan mereka, Dimas lo belum tahu di Stan tuh kayak apa, lo beruntung kuliah di luar gitu. Ya kita pengen tahu dari sudut pandang POV-nya Abdan nih. Mungkin teman-teman yang mau masuk Stan nih boleh nonton podcast ini ya lewat Abdan nih. Boleh kasih tahu coba. Oke, di Stan sebenarnya mungkin udah nggak terlalu relevan ya di 10 tahun terakhir ini. Karena kan saya masuk Stannya kan 2014 juga. Iya, kita seangkatan nih betul. Seangkatan. 2014. Kayak udah tua banget gitu. Iya, masih muda kan? 17 tahun lah muka kita berdua. Iya, saya juga nggak nyangka. Astagfirullahaladzim, siapa yang bilang sisanya? Nggak nyangka juga kalau udah 10 tahun dari lulus SMA. Iya, betul. Nah, di Stan, kebetulan pada saat itu karena saya tinggalnya di asrama mahasiswa ya, satu kosan itu, satu asrama itu isinya kurang lebih sekitar 50 mahasiswa. Oke, banyak juga ya. Di situ kita saling support, kita saling ketika ada yang salah satunya itu kurang, pasti kan habis UTS kita cerita gitu ya, weh dapat nilai berapa nih? Gimana kamu ngerjainnya? Saya cuman gampang lah, gampang. Ternyata saya UTS-nya dapat 4 itu. Oh iya, bisa diam nggak kalian gitu? Ternyata saya ngedrop. Pada saat itu saya udah nggak tahu lah. Bahkan saya sempat nangis juga tuh. Oh my God. Karena itu salah satu kegagalan banget ya. Oke. Sebelumnya itu sejak SD itu alhamdulillah saya selalu dapat ranking gitu ya. Alhamdulillah. Tapi waktu di Stan IPS yang belajar akuntansi 2 tahun, itu di Stan itu kayak cuman UTS doang, 1 semester. Wow. Nah, jadi banyak banget tuh, malah mayoritas teman Stan itu anak-anak IPA, dan terbukti anak-anak IPA mungkin kan lebih rajin ya. Ini bukan mengeneralisir anak IPS itu nggak rajin, tapi saya ngelihat teman-teman saya yang anak IPA itu jauh lebih wow gitu. Bener, anak IPS santai, ya nggak anak IPS? Karena pikirannya dulu waktu SMA tuh anak IPA ngapain ngitungin perosotan. Iya, orang perosotan aja dihitungin gitu, gaya pantatnya berapa. Kalau IPS kan ngitungin uang gitu. Ngapain dihitungin ya? Bener juga. Ya, kayak gitulah. Cuman dulu itu kan nggak ada gambaran bagaimana nggak ada gambaran bagaimana ke depannya, dan baru tahu itu kan
ketika di awal-awal umur 20 ya, udah mulai sadar dengan tanggung jawab dan yang lainnya lah. Nah, di umur 20-an itu baru kepikiran. Umur 20 itu saya berarti tingkat 3. Oke, ya tingkat udah 3 di ketiga stan. ya. Nah, udah tingkat 3 di stan dan udah mulai kepikiran nih, wah kalau misalkan kayak gini terus saya nggak tahu nih bakal gimana gitu. Bahkan saya sampai terngiang-ngiang sejak SMP itu saya selalu dibilangin guru saya, kamu kalau nakal kayak gini ke depannya itu bakal jadi apa gitu loh. Masih inget banget tuh Bu. Siapa? Coba sebutin mana ibunya nih. Jangan. Tapi ya alhamdulillah here I am lulus jadi. As a good person, as an public servant ya di dunia pajak luar biasa. Nah, coba kalau misalnya kita flashback lagi nih, kita coba flashback dulu ya beberapa segmen ini. Oke. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin stan, kita ngomongin pajak, itu kan sesuatu yang mungkin gak semua orang itu pengen denger gitu. Kaku banget. Iya. Terlalu straight to the point, gak bisa santai, gak bisa nyalurin hobi. Iya. Selama ngampus di stan, bisa nggak nyalurin hobi? Bisa banget. Apa hobinya apa kalau boleh dikasih tahu? Dulu itu saya hobinya main basket ya. Kebetulan ikut pekan mahasiswa juga itu ikut basket. Terus kebetulan hobinya juga main PS. Main PS Watch. Oke. Iya, main PS. Emang ini sih mungkin karena hobi dari kecil ya, main PS. Meskipun dulu waktu kecil sempat dimarahin orang tua juga main PS mulu, belajarnya kapan gitu. Iya, main PS nggak bikin kamu jadi presiden. No, Mam. No comment. Iya. Buat mama saya ceritanya. Gitu ya. Tapi ya akhirnya jadilah Abdan yang sekarang. Alhamdulillah. Gitu ya. Dan iya, ini pasti juga nggak mungkin luput dari doa orang tua juga sih. Pasti. Orang tua masih ada di mana berarti? Alhamdulillah orang tua sekarang di Solo sih. Di Solo? Iya. Oh, kalau Solo bahasa Jawanya apa? Apa kabar? Piye kabare? Iya. Primpun kabare. Primpun. Ya meskipun saya orang Solo, bukan bisa dibilang orang Solo sih. Saya tua di Solo, paling lama lah di salah satu kota itu di Solo. Saya nggak terlalu bisa bahasa Jawanya gitu. Saya juga nggak bisa bahasa gitu. Jawa. Papa saya di Jawa juga, mama saya di Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Okay. Yang penting kita di mana sekarang? Kendari. Kota yang enak banget buat ditinggalin, guys. Bagaimana kabar tak? Baik Mi. Bener nggak Mi aja gue. Oke, lanjut ya. Tadi kan di awal tuh aku udah bridging bahwasannya selain anak muda sekarang ini masih insecure ngomongin karir, ngomongin hobi yang cuan gitu kan. Sebelum Abdan datang nih kan Dimas ini kan jago banget ngeriset orang nih ceritanya, gitu. Nah katanya Abdan ini selain kerja sebagai seorang ASN di pajak, tapi juga punya hobi yang bisa bikin cuan, menghasilkan cuan. Boleh ya di-spill ada berapa? Nanti kita bahas satu-satu nih. Hobinya apa sih emang kalau boleh tahu setelah itu ya, setelah lulus selain basket itu tadi? Iya, selain main basket, main PS, hobi saya juga berdagang ya. Oh iya benar. Waktu SMA tadi kan, dagang celana lah, dagang keripik lah, dagang apapun itu yang penting menghasilkan cuan. Bahkan pada saat SMA, saya itu udah yakin bisa ngumpulin, bisa untung-untungan bersihnya minimal UMR Solo tuh udah gampang banget lah gitu. Keren banget dong. Itu jalan setahun sih kurang lebih. Oke. Nah tapi juga dulu kan belum ada angan-angan tentang keuangan ya. Jadi ya saat itu dapat uangnya ya saat itu habis juga gitu. Karena kan kebetulan juga karena anak muda kan. Party lah. Dulu party. Jangan sebut dulu. Itu. Nanti saya ke-trigger pulang dari sini pengen gimana? Canda ya. Ya itu zaman dulu. Nah terus kemudian bahkan sampai sekarang ya kalau misalkan ngomongin tentang uang itu kita nggak boleh gengsi ya karena kan kita juga butuh usaha gitu. Betul. Untuk hidup tuh butuh uang gitu. Memang uang bukan segalanya tapi kadang segalanya itu butuh uang. Betul. Gitu nggak? Bener nggak teman-teman studio yang 7.000 orang mana nih suaranya? Sepi banget 7.000 orang yang ngeliatin kita berdua. Ya, kadang-kadang butuh uang gitu. Nah terus akhirnya ya udah semenjak saat itu saya selalu muter uang bagaimana
uang itu bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Karena kan masa produktif itu kan ada masanya gitu, ada waktunya, ada jangka waktunya gitu. Nah, bagaimana nanti pada saat saya sudah tidak produktif lagi, uang itu yang sudah saya kumpulkan pada saat sekarang bisa terus bekerja untuk saya gitu. Keren banget pemikirannya. Ini jarang nih anak muda Gen Z atau enggak milenial yang pemikirannya seperti Abdan ini. Bahkan Dimas pun harus belajar nih. Uang itu harus datang buat kita, bukan kita yang ngejar uang. Iya, karena kalau misalnya kita ngejar uang pasti capek sih. Bener sih. Ke Amerika pun nggak akan dapat duit ya, malah buang duit. Betul. Tadi di skill hobinya apa nih yang sekarang lagi dijalanin atau sampingan apa ya yang sampingan ya? Untuk sampingan kebetulan ada kedai kopi gitu ya. Tapi untuk kedai kopinya saya hanya sebatas nyetor modal gitu ya, bukan saya mengelola. Karena kan kerjaan utama saya kan itu sebagai pegawai pajak, jadi nggak bisa ditinggal gitulah. Pun seandainya ditinggal paling ngurusinnya kita cuma waktu weekend aja gitu, Sabtu Minggu. Disediain waktu untuk kumpul bareng sama beberapa owner gitu. Beberapa owner ya, oke. Kumpul saham berarti ya? Iya. Naruh saham ya? Iya. Daerah kota Kendari? Enggak. Di Makassar. Oh, di Makassar, di luar kota. Oke, baik. Di Makassar, terus yang kedua itu selain kopi ada jual beli handphone. Itu sampingan juga jual beli handphone. Boleh juga nih kawan-kawan Dimas berbisnis nih. Dimas tuh suka banget handphone, iPad, tab, laptop. Oke. Dan ini yang bikin saya senang Kota Kendari itu apa ya? Kebetulan di Facebook Marketplace itu banyak juga orang yang jual iPhone gitu ya. Dan jualnya itu pada BU gitu. Ketika jual BU pasti kan cepat butuh uang gitu ya. Butuh uang cepat ya maksudnya. Betul. Nah, dan itu ketika butuh uang cepat ya mau nggak mau jualnya di bawah pasaran gitu. Betul. Nah, saya beli di sini terus kemudian saya cek yang utamanya masih garansi sih untuk saya sih. Terus akhirnya saya jual di online gitu. Jual di resell ya, di resell gitu. Dan untuk perputaran uangnya itu cepet, 1 minggu itu bisa cair gitu. Dari jual 1 handphone gitu. Karena marginnya juga lumayan kan, karena dari orang butuh itu tadi sih, butuh uang itu tadi. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga ada ini sampingan saya pribadi juga, tanpa mengganggu pekerjaan saya sebagai ASN itu cuci sepatu gitu. Cuci sepatu? Ya. Wow, di Kota Kendari? Di Kota Kendari, cuman ini masih perorangan aja, masih di kos aja kan. Dan yang cuci itu paling cuman sekitar teman-teman deket aja sih. Oh gitu, belum ke open kota ya? Ya belum. Kapan mau open? Di endorse nih. Boleh. Kalau untuk open kota kayaknya nanti kita tetap harus ngobrolin bagaimana manajemennya berjalannya. Bener banget. Karena kan kerjaan utamanya kan sebagai seorang pegawai pegawai negeri yang ngurusin pajak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hobi-hobi tadi, ngeganggu jam kerja nggak? Ngeganggu jam kerja apa enggak? Enggak. Iya. Malah harus di luar jam kerja. Oh gitu. Iya. Yang pertama tadi yang toko kopi kan kita cuma naruh modal, terus biarkan manajemen yang di Makassar berjalan. Benar juga. Terus kemudian yang kedua itu jual beli handphone. Jual beli handphone itu saya sisihkan waktu setengah jam sampai 1 jam lah daripada scrolling sosmed TikTok. Ngabisin waktu dan bahkan kalau misalkan scrolling gitu kan kayak jadi over nerima information gitu loh. Over information jadi kepalanya itu kayak wah capek ya. Akhirnya ya udah saya nyari handphone aja. Bener juga. Ada yang lagi BU nih. Bahkan kemarin ada juga yang jual emas di bawah harga pasar emas gitu. Nah saya beli, saya jual lagi, laku juga. Ternyata gitu ya. Oke. Karena kan balik lagi Kak, kalau misalkan nyari uang mah kita nggak usah gengsi lah. Kadang kan orang kayak gengsi untuk memulai usaha, kayak katakanlah jualan bakso atau apa gitu, gengsi. Padahal kalian nggak tahu nih, jualan bakso yang naik motor itu pun penghasilannya omsetnya per hari bisa 1 juta, itu gampang banget gitu. Wow, betul banget ya. Kita harus bisa ngelihat peluang. Dimanapun kita berada. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin kerjaan sebagai kerjaan utamanya kan ASN ya. Tapi boleh nggak sih punya hobi yang bercuan gitu sebenarnya? Nggak apa-apa, selama itu nggak mengganggu jam pekerjaan. Gitu. Sama untuk sebagai ASN kan nggak boleh jadi direktur ya. Iya. Bolehnya itu kan cuma jadi komisaris. Salah satu dirjen di Kementerian Keuangan pun ada juga yang jadi komisaris gitu kan. And it's okay gitu. Even itu jadi PNS apapun, dia nggak boleh punya usaha yang besar.
as director. Iya, Oh direktur. gitu. Oke. Berarti kalau misalnya punya warung kopi kecil gitu boleh? Warung kopi kecil boleh. Oh boleh. Nggak apa-apa sih. Oke. Takutnya ini, kebetulan karena saya dipajak. Nah, itu saya dia. sebagai direktur kan nanti kan takutnya ada benturan kepentingan gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin hobi yang bercuan, Iya. kalau misalnya hobi kita banyak dan cuannya juga banyak, harus bayar pajak nggak? Iya dong. Harus bayar pajak, teman-teman. Masa nggak bayar pajak? Iya. Meskipun kayak kan banyak ya kalau misalnya kita jual beli sesuatu Iya. gitu, terus ya itu kan bukan jadi pendapatan utama kita. Iya. Dan menurut kita sendiri tidak diwajibkan kita laporkan ke pajak gitu, tapi harusnya lapor ya. Tetap dilaporkan. Oh, Karena kan gitu. yang objek pajak itu kan yang menambahkan ekonomis kita ya. Nah, itu yang dikenakan pajak. Tapi apakah semuanya itu dikenakan pajak? Nah, itu kan tergantung dari omset, tergantung dari apa ya? Kalau misalkan kita sebagai pegawai itu tergantung penghasilan per bulannya berapa. Jadi nggak serta-merta semuanya itu dikenakan pajak gitu. Contoh, dalam 1 tahun omsetnya itu di bawah 500 juta, itu nggak kena pajak. Oke. Kalau ngomongin soal pajak nih, Iya. asik lagi ngomongin pajak. Iya. Ini kan anak-anak muda biasanya Dimas pun sedikit kurang paham ya insight-insight tentang dunia perpajakan itu belum terlalu ngerti lah. Nah, Iya. gimana Abdan bisa nggak ngasih insight lebih tentang gimana sih seharusnya kita bayar pajak? Apakah cuma penghasilan kayak kita nih yang udah kerja nih cuma gaji kita doang yang dilaporin? Tapi kan tadi kita baru tahu bahwasannya hobi yang bercuan itu juga harus dilaporin. Iya, betul. Insight apa yang orang-orang tuh perlu tahu sebenarnya tentang hal ini? Oke. Pertama hal yang harus kita ketahui tentang pajak ya. Ini ada istilah Amerika ya. Apa tuh? Yang nggak bisa dihindarin dalam hidup ini ada 2. Apa tuh? Yang pertama death itu kematian. Iya. Yang kedua itu tax, pajak. Itu adalah 2 hal yang nggak bisa dihindarin. Oke. Kenapa? Karena yang pertama kematian ya pasti ada takdirnya ya. Betul. Nah, terus kemudian yang kedua pajak. Pajak itu kan melekatnya sekarang itu kan kepada NIK. Nah, itu di PMK 136 tahun 2023 itu nomor pokok wajib pajak itu sama dengan nomor induk kependudukan. Iya. Nah, terus kemudian dari situ pada saat kita katakanlah mau beli motor atau mau beli mobil itu pasti kan biasanya dimintain NPWP atau Betul. diminta KTP-nya. Nah, dari situ nanti ada bukti transaksi gitu. Nah, ini ada PPN-nya, ada PPH-nya. Tapi kok belum ada pelaporan pajaknya, tidak ada pembayaran pajaknya. Nah, itu kenapa death and taxes nggak bisa dihindarkan. Oke. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Dan Berarti- kemudian kaitannya saya pegawai pajak dan senang bisnis juga, sebenarnya saya juga gimana ya, seneng nggak seneng gitu lah. Oh gitu. Di satu sisi seneng nggak seneng? di satu sisi apa ya, untuk bayar pajak itu kan sebenarnya agak susah ya. Tapi ketika di situ kok apa ya, menghadirkan pajak itu sebagai kewajiban kita, meskipun nggak langsung nggak langsung dirasakan gitu ya, beda sama kayak retribusi untuk parkir. Kan kita boleh di situ kita harus bayar parkir, nah kita akhirnya kan langsung dapat manfaatnya langsung gitu lah. Cuman kan kalau pajak itu kan dikumpulkan dulu di kas negara, Betul. terus kemudian nanti untuk pembangunan, untuk Infrastruktur ya. pemerataan itu kan butuh waktu. Nah, mungkin itu butuh waktu aja sih untuk merasakan hal-hal dari perpajakan itu sih. Tuh, untuk para anak muda yang bertanya-tanya nih uang pajak kita kemana? Yap. Disimpan di kas negara, betul. Yap, Untuk betul. pembangunan berkelanjutan. Kayak siapa aku nih? Aku kayak Putri Indonesia Lingkungan nih ngomongin kayak gitu nih, sustainable development. Nah, kalau misalnya hal-hal yang berbau administrasi, Oke. hal-hal yang berbau administrasi, sebagai anak muda nih, kita berdua nih anak muda nih, masih muda, aku anak aja, emang kamu? Sebenarnya tuh gimana ya? Gimana ningkatin keinginan diri supaya kita tuh mau berkarir di sesuatu hal yang memang dibutuhin di era sekarang nih, kayak misalnya pajak.
Oke. atau hal-hal yang berbau administrasi. Kita tuh juga butuh karir yang memang kerjanya itu di desk kita doang gitu. Oke. Tapi tugasnya nggak cuma di desk kita doang, itu tuh berrelevansi kepada semua sektor bahkan di seluruh Indonesia. Membangun Indonesia. Coba gimana? Iya, oke. Karena kebetulan kan 97 itu masuk ke gen apa sih? Kita kamu Gen Z ya? Milenial. Oke, Milenial. Kita ya. masuk milenial. Kita masuk milenial ya. Nah. Kita. Nah, iya. Kebetulan kan di kantor itu kan ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi milenial, bahkan sampai Gen Z. Iya. Di kantor itu yang paling muda itu kelahiran 2002. Udah jadi PNS pajak. Ya, udah jadi keren banget. Karena itu kan ikatan dinas kan. Iya benar. Nah, ikatan dinas. Nah, itu kelahiran 2002. Jadi memang banyak tingkatan dan kemudian untuk berkarir pun tantangannya ada di masing-masing sektor kan. Oke. Untuk berkarir itu di pegawai negeri enggak serta-merta langsung tiba-tiba naik jabatan, naik jabatan. Karena itu kan banyak seleksinya ya. Untuk memenuhi menjadi kepala seksi itu persyaratannya pendidikannya harus apa, terus kemudian jabatan terakhirnya apa. Nah, itu benar-benar menjadi tantangan ya. Apalagi saya merasa semakin kesini itu karir itu luar biasa lah. Orang-orang pengen berkarir itu banyak gitu. Karena kan mungkin dulu cita-citanya pengen jadi pegawai negeri, hanya pegawai negeri, ya udah selesai, yang penting aman gitu kan. Tapi saya melihat di sini semakin ke Gen Z ini orang-orang itu banyak yang mau berkarir. Terus kemudian yang kedua itu peduli sama pendidikan. Bahkan yang kemarin pada saat saya ada S1 UT itu banyak banget yang jauh di bawah saya gitu. Kelahiran 2000. Wah, ini udah pada daftar sekolah semua nih. Nah, itu tuh luar biasa banget gitu. Nah, terus kemudian tantangannya apakah kaku atau enggak di pegawai negeri itu ya? Yang jelas ketika semuanya sudah lulus kompetensi, udah ada S1, terus kemudian S2 itu nanti bisa jadi kepala seksi atau jadi kepala kantor. Nah, itu ketika sudah lulus syarat kompetensinya ya pasti naik promosi sih. Ya. Okay. Tapi untuk jabatan eselon 2, eselon 1 itu mungkin udah jabatan politik ya mungkin ya. Oke. Jadi paradigma teman-teman kita nih, teman-teman milenial atau nggak Gen Z kalau misalnya mau berkarir, itu jangan ngelihat kerjanya tuh cuma di meja doang, atau sebagai pegawai negeri tuh kayak gitu doang kerjaannya, kaku gitu. Paradigma itu salah ya, gengs. Ya guys, kita justru kreatif. Kita justru harus kreatif. Kita justru harus pintar-pintar belajar juga di tempat kerja. Banyak kita, juga yang Gen Z itu jadi bagian humasnya ya. Kadang bikin video, bikin bikin skrip, bikin majalah, itu juga kebanyakan dari Gen Z sih. Iya, karena kan sebenarnya kreatif dimanapun kan dibutuhin ya, gitu. Jadi karir itu nggak perlu kalian pilih-pilih ya. Kalian perlu tekunin aja. Passion nggak passion itu semuanya nanti akan ada waktunya buat jadi passion. Bener kan? Karena awalnya kamu nggak passion jadi masuk stan kan. Nggak aku juga dulu nggak passion masuk SMA sebenarnya. Makanya aku pindah ke SMK. Oh gitu? Iya. Fun fact nih ya. Fun fact guys. Aku tuh dulu SMA memang sama bokap tuh disuruh masuk stan. Karena kakak angkatku dulu masuk stan juga. Tapi dia keluar. Oh gitu? Iya, makanya papaku tuh kayak gemes gitu, jengkel, dituruninlah ke aku. Saking tidak sukanya belajar hitung-hitungan itu, aku minta pindah ke SMK. Gitu. Tapi ujungnya ya tetap ikut ujian stan itu sendiri. Passion or not passions is bergantung kepada diri kalian sendiri. Mau belajar atau enggak. Iya, betul banget. Dan sekali lagi kan nyari uang itu kan passion nggak passion itu bullshit sih. Karena kita hidup itu butuh uang gitu. Bener nggak sih guys? Mana 7.000 orang yang nontonin kita podcast nih? Jangan pada tidur, enak aja kita ngomong ini, kalian tidur gitu. Kadang kan orang itu ini bukan serta-merta mengeneralisir lagi ya. Passion itu kan biasanya kan dari ego gitu ya. Nah, ketika kita egonya itu sangat tinggi dan kita pengen diakuin oleh orang lain, kerjanya di ini nih, di BUMN atau di mana lah gitulah. Nah, otomatis untuk kita belajar itu malah kehambat di pikirannya itu.
overthinking karena dengerin ego dan juga kemauan orang lain bahkan ya. Iya. Nah, itu Mungkin dia kalau misalkan orang lain punya pemikiran kayak harta tahta wanita itu bikin hancur, saya pribadi belajar dari Tirta Peng Peng Peng, Dokter Tirta. Oh, Dokter Tirta. Tirta Peng Peng ya. Yang bikin orang hancur itu ada 3, yang paling dasarnya ya. Ego, ambisi, sama mimpi. Ego, ambisi, dan mimpi. Iya. Ketika kita nggak bisa menguasai ego kita akan hancur sama ego kita. Wah, oke, benar. Terus kemudian ketika ambisi itu kita udah kalah sama ego, terus kemudian ambisi kita tetap lanjut gitu. Nah, ambisi tetap lanjut itu pasti apa ya? Ketika diri kita nggak mampu, tapi ambisi kita melebihi kemampuan kita. Kita habis. Ya, habis sudah. Dan yang terakhir itu mimpi. Nah, saya ngelihat di KBB itu mimpi sama cita-cita itu beda ya. Mimpi itu sesuatu hal yang kita impikan pada saat kita tidur gitu kan. Betul. Sedangkan cita-cita itu lebih ke arah yang realistis yang bisa kita capai. Nah, itulah kenapa saya menganggap ego, ambisi sama mimpi itu bisa menghancurkan kita. Karena pada dasarnya tujuan akhirnya itu juga pasti kayak ke harta tahta wanita itu tadi kan. Iya sih, benar juga. Tapi ini sebuah jawaban yang sangat apik ya yang aku dengar nih. Kalau ego, ambisi, dan mimpi itu bisa menghancurkan kita. Tapi semuanya kan depends on us kan, depends ke ourselves. Kalau misalnya kita nggak bisa menghadapi itu semua, nggak bisa menanggulangi semua itu ya udah habis gitu ya. Makanya kan beda tuh mimpi sama cita-cita itu tadi. Cita-cita itu terukur kita kemampuannya sampai di mana, kita mampunya seperti apa. Nah, kita bisa tuh netepin cita-cita kita di sini gitu. Sedangkan mimpi itu kan nggak ada batasnya kan. Berarti salah kalau misalnya orang cita-citanya apa, pengen banyak duit. Banyak duitnya sama mimpi pengen punya banyak duit, sama cita-cita pengen punya banyak duit, tuh bener yang mana kalimatnya? Untuk realistisnya, cita-cita punya banyak duit. Cita-cita punya banyak duit. Oke, boleh kasih tahu nggak alasannya apa? Cita-cita banyak duit itu tergantung. Saya bisa jadi banyak duitnya hanya 1 miliar. Mungkin dari Kak Dimas banyak duitnya banyak. 400 triliun. Mungkin ya. Diam-diam ya, diam-diam. Ini orang pajak nih, diam-diam. Gali potensi nanti kena pajak nih. Ya. Nah, itu. Saya bisa mengukur cita-cita saya ini mempunyai tabungan 1 miliar, itu bagi saya cita-cita yang bisa diukur dan saya bisa gapai. Saya wujudkan dengan beberapa step untuk bisa mencapai cita-cita saya. Wow, oke juga gitu. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin itu ya, itu kan ada kaitannya sama karir. Iya. Hobi yang Abdan jalanin itu, yang 3 tadi tuh, sampingan ya jatuhnya, sampingan yang bercuan, asik, sampingan yang bercuan. Sampingan bercuan itu selama ini mengganggu kamu dalam berproses lagi di dunia pajak ini, di dunia ASN ini, atau justru semakin supporting? Iya, saya nganggapnya itu sebagai supporting ya. Jujur dulu pada saat 3 tahun pertama saya kerja di pajak, saya mikirnya itu pengen resign. Saya pengen resign, saya pengen buka usaha, saya pengen saya pengen jadi pedagang aja lah. Pedagang aja lah di sini bukan bukan sesuatu yang rendah gitu, tapi pedagang ajalah di sini tuh saya ingin mengembangkan apa yang saya punya pada saat itu gitu. Saya suka jual beli, saya suka berdagang, karena ada orang yang bilang kalau pengen kaya itu jangan jadi PNS gitu kan. Kalau pengen kaya ya jadi pedagang gitu. Bahkan di salah satu hadis Nabi juga rezeki orang itu 90% dari berdagang gitu kan. Setuju. Nah, akhirnya saya pengen berdagang. Di 3 tahun awal saya stres karena jauh dari keluarga, gimana enggak gitu. Penempatan pertama di Bontang, terus kemudian penempatan kedua di Mamuju, terus kemudian saya di Kendari, orang tua saya di Solo. Gitu. Saya pengennya di Solo, tapi malah dapatnya Solo Wesi. Nah, kan agak sama susah. saya juga. Agak susah. Agak susah. Terus akhirnya ya, saya titik baliknya pada saat COVID. Pada saat COVID, seandainya saya masih mengikuti ego saya, tanpa ada kejadian COVID itu, saya pasti resign. Tapi pada saat COVID, kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
kita berdagang pun untuk tatap muka pun tidak bisa, sementara berdagang itu kan untuk ngambil barang atau yang lainnya saya juga butuh tatap muka untuk cek fisik dan yang lainnya. Nah, pada saat COVID menjadi PNS adalah anugerah terbaik. Dan itu benar-benar ngebuka pikiran. Kadang apa yang sesuatu jelek di mata kita ya, atau nggak sesuai passion kita gitu, itu kadang ada hikmahnya gitu. Betul. Dan alhamdulillah saya ngikutin saran dari orang tua kan saat itu. Asik ya. Nah, terus kemudian COVID itu titik balik saya kalah dari ego saya gitu. Ego saya ingin menjadi pedagang, ingin menjadi pebisnis. Dan kemudian setelah COVID perlahan-lahan bisa udah balik lagi masa bukan masa COVID lagi, apa sih dulu itu? Masa karantina dan yang lainnya itu. Akhirnya udah nggak COVID lagi, saya bisa berdagang lagi, saya bisa jualan lagi. Okay. Alhamdulillah banget. Yeah. Tepuk tangan dong. Sangat inspirasional ya. Kalau misalnya kita nggak boleh ngikutin ego kita kalau misalnya realistis itu tidak mendukung. Asik. Semesta mendukung, mama mendukung, Tuhan berkehendak, guys. Iya, oke. Karena kebetulan kan 97 itu masuk ke gen apa sih? Kita kamu Gen Z ya? Milenial. Oke, milenial. Kita ya. Masuk milenial. Kita masuk milenial ya. Nah. Kita. Nah, iya. Kebetulan kan di kantor itu kan ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi milenial, bahkan sampai Gen Z. Iya. Di kantor itu yang paling muda itu kelahiran 2002. Udah jadi PNS pajak. Ya, udah jadi keren banget. Karena itu kan ikatan dinas kan. Iya benar. Nah, ikatan dinas itu kelahiran 2002. Jadi memang banyak tingkatan dan kemudian untuk berkarir pun tantangannya ada di masing-masing sektor kan. Oke. Untuk berkarir itu di pegawai negeri enggak serta-merta langsung tiba-tiba naik jabatan, naik jabatan. Karena itu kan banyak seleksinya ya. Untuk memenuhi menjadi kepala seksi itu persyaratannya pendidikannya harus apa, terus kemudian jabatan terakhirnya apa. Nah, itu benar-benar menjadi tantangan ya. Apalagi saya merasa semakin kesini itu karir itu luar biasa lah. Orang-orang pengen berkarir itu banyak gitu. Karena kan mungkin dulu cita-citanya pengen jadi pegawai negeri, hanya pegawai negeri, ya udah selesai, yang penting aman gitu kan. Betul. Tapi saya melihat di sini semakin ke Gen Z ini orang-orang itu banyak yang mau berkarir. Terus kemudian yang kedua itu peduli sama pendidikan. Bahkan yang kemarin pada saat saya ada S1 UT itu banyak banget yang jauh di bawah saya gitu. Kelahiran 2000. Wah, ini udah pada daftar sekolah semua nih. Nah, itu tuh luar biasa banget gitu. Nah, terus kemudian tantangannya apakah kaku atau enggak di pegawai negeri itu ya? Yang jelas ketika semuanya sudah lulus kompetensi, udah ada S1, terus kemudian S2 itu nanti bisa jadi kepala seksi atau jadi kepala kantor. Nah, itu ketika sudah lulus syarat kompetensinya ya pasti naik promosi sih. Ya. Okay. Tapi untuk jabatan eselon 2, eselon 1 itu mungkin udah jabatan politik ya mungkin ya. Oke. Jadi paradigma teman-teman kita nih, teman-teman milenial atau nggak Gen Z kalau misalnya mau berkarir, itu jangan ngelihat kerjanya tuh cuma di meja doang, atau sebagai pegawai negeri tuh kayak gitu doang kerjaannya, kaku gitu. Paradigma itu salah ya, gengs, ya guys. Kita justru kreatif. Kita justru harus kreatif. Kita justru harus pintar-pintar belajar juga di tempat kerja. Banyak kita, juga yang Gen Z itu jadi bagian humasnya ya. Kadang bikin video, bikin bikin skrip, bikin majalah, itu juga kebanyakan dari Gen Z sih. Iya, karena kan sebenarnya kreatif dimanapun kan dibutuhin ya, gitu. Jadi karir itu nggak perlu kalian pilih-pilih ya. Kalian perlu tekunin aja. Passion nggak passion itu semuanya nanti akan ada waktunya buat jadi passion. Bener kan? Karena awalnya kamu nggak passion jadi masuk stan kan. Nggak aku juga dulu nggak passion masuk SMA sebenarnya. Makanya aku pindah ke SMK. Oh gitu? Iya. Fun fact nih ya. Fun fact guys. Aku tuh dulu SMA memang sama bokap tuh disuruh masuk stan. Karena kakak angkatku dulu masuk stan juga. Oke. Tapi dia keluar. Oh gitu? Iya, makanya papaku tuh kayak gemes
gemes gitu, jengkel, diturunin ke aku. Iya. Saking tidak sukanya belajar hitung-hitungan itu, aku minta pindah ke SMK gitu. Tapi ujungnya ya tetap ikut ujian STAN itu sendiri. Juga. Passion or not passions is bergantung kepada diri kalian sendiri. Mau belajar atau enggak. Iya, betul banget. Dan sekali lagi kan nyari uang itu kan passion gak passion itu bullshit sih. Yes. Karena kita hidup itu butuh uang gitu. Bener gak sih guys? Mana 7.000 orang yang nontonin kita podcast nih? Jangan pada tidur, enak aja kita ngomong ini kalian tidur gitu. Kadang kan apa ya, orang tuh ini bukan serta-merta mengeneralisir lagi ya. Passion itu kan biasanya kan dari ego gitu ya. Nah, ketika kita egonya itu sangat tinggi dan kita pengen diakuin oleh orang lain, kerjanya di ini nih, di BUMN atau di mana lah gitulah. Nah, otomatis untuk kita belajar itu malah kehambat di pikirannya itu. Overthinking karena dengerin ego dan juga kemauan orang lain bahkan ya. Iya. Itu mungkin kalau misalkan orang lain punya pemikiran kayak harta tahta wanita itu bikin hancur, saya pribadi belajar dari Tirta Peng Peng Peng, Dokter Tirta. Oh, Dokter Tirta. Tirta Peng Peng ya. Yang bikin orang hancur itu ada 3, yang paling dasarnya ya. Ego, ambisi, sama mimpi. Ego, ambisi, dan mimpi. Iya. Ketika kita nggak bisa menguasai ego kita akan hancur sama ego kita. Wah, oke, benar. Terus kemudian ketika ambisi itu kita udah kalah sama ego, terus kemudian ambisi kita tetap lanjut gitu. Nah, ambisi tetap lanjut itu pasti apa ya? Ketika diri kita nggak mampu, tapi ambisi kita melebihi kemampuan kita, kita habis. Ya, habis sudah. Dan yang terakhir itu mimpi. Nah, saya ngelihat di KBB itu mimpi sama cita-cita itu beda ya. Mimpi itu sesuatu hal yang kita impikan pada saat kita tidur gitu kan. Betul. Sedangkan cita-cita itu lebih ke arah yang realistis yang bisa kita capai. Nah, itulah kenapa saya menganggap ego, ambisi sama mimpi itu bisa menghancurkan kita. Karena pada dasarnya tujuan akhirnya itu juga pasti kayak ke harta tahta wanita itu tadi kan. Iya sih, benar juga. Tapi ini sebuah jawaban yang sangat apik ya yang aku dengar nih. Kalau ego, ambisi, dan mimpi itu bisa menghancurkan kita. Tapi semuanya kan depends on us kan, depends ke ourselves. Kalau misalnya kita nggak bisa menghadapi itu semua, nggak bisa menanggulangi semua itu ya udah habis. Gitu ya. Makanya kan beda tuh mimpi sama cita-cita itu tadi. Cita-cita itu terukur kita kemampuannya sampai di mana, kita mampunya seperti apa. Nah, kita bisa tuh netepin cita-cita kita di sini gitu. Sedangkan mimpi itu kan nggak ada batasnya kan. Berarti salah kalau misalnya orang cita-citanya apa, pengen banyak duit. Banyak duitnya. Sama mimpi pengen punya banyak duit, sama cita-cita pengen punya banyak duit, tuh bener yang mana kalimatnya? Untuk realistisnya, cita-cita punya banyak duit. Cita-cita punya banyak duit. Boleh kasih tahu nggak alasannya apa? Cita-cita banyak duit itu tergantung. Saya bisa jadi banyak duitnya hanya 1 miliar. Mungkin dari Kak Dimas banyak duitnya banyak. 400 triliun. Mungkin ya. Diam-diam ya, diam-diam. Ini orang pajak nih, diam-diam. Jadi potensi nanti kena pajak nih. Ya. Nah, itu. Saya bisa mengukur cita-cita saya ini mempunyai tabungan 1 miliar, itu bagi saya cita-cita yang bisa diukur dan saya bisa gapai. Saya wujudkan dengan beberapa step untuk bisa mencapai cita-cita saya. Wow, oke juga ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin itu ya, itu kan ada kaitannya sama karir. Iya. Hobi yang Abdan jalanin itu, yang 3 tadi tuh, sampingan ya jatuhnya, sampingan yang bercuan, sampingan yang bercuan. Sampingan yang bercuan itu selama ini mengganggu kamu dalam berproses lagi di dunia pajak ini, di dunia ASN ini, atau justru semakin supporting? Iya, saya nganggapnya itu sebagai supporting ya. Jujur dulu pada saat 3 tahun pertama saya kerja di pajak, saya mikirnya tuh pengen resign. Saya pengen resign, saya pengen buka usaha, saya pengen saya pengen jadi pedagang aja lah. Pedagang aja lah di sini bukan bukan sesuatu yang rendah gitu, tapi pedagang aja lah di sini tuh saya ingin mengembangkan apa yang saya punya pada saat itu gitu. Saya suka jual beli, saya suka berdagang, karena
ada orang yang bilang kalau pengen kaya itu jangan jadi PNS gitu kan. Kalau pengen kaya ya jadi pedagang gitu. Bahkan di salah satu hadis Nabi juga rezeki orang itu 90% dari berdagang gitu kan. Setuju. Nah, akhirnya saya pengen berdagang. Di 3 tahun awal saya stres karena jauh dari keluarga, gimana enggak gitu. Penempatan pertama di Bontang, terus kemudian penempatan kedua di Mamuju, terus kemudian saya di Kendari, orang tua saya di Solo. Gitu. Saya pengennya di Solo, tapi malah dapatnya Solo Wesi. Nah, kan agak sama susah. saya juga. Agak Iya, susah. benar. Agak susah. Terus akhirnya ya saya titik baliknya pada saat COVID. Oke. Pada saat COVID, seandainya saya masih mengikuti ego saya, tanpa ada kejadian COVID itu, saya pasti resign. Tapi pada saat COVID, kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yes. Kita berdagang pun, untuk tatap muka pun tidak bisa, sementara berdagang itu kan untuk ngambil barang atau yang lainnya, saya juga butuh tatap muka untuk cek fisik dan yang lainnya. Nah, pada saat COVID, menjadi PNS adalah anugerah terbaik. Dan itu benar-benar ngebuka pikiran. Kadang apa yang sesuatu jelek di mata kita ya, atau nggak sesuai passion kita gitu, itu kadang ada hikmahnya gitu. Betul. Dan alhamdulillah saya ngikutin saran dari orang tua kan saat itu. Asik ya. Nah, terus kemudian COVID itu titik balik saya kalah dari ego saya gitu. Ego saya ingin menjadi pedagang, ingin menjadi pebisnis. Dan kemudian setelah COVID perlahan-lahan bisa udah balik lagi masa bukan masa COVID lagi, apa sih dulu itu? Masa karantina dan yang lainnya itu. Akhirnya udah nggak COVID lagi, saya bisa berdagang lagi, saya bisa jualan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Iya. Tepuk tangan dong. Sangat inspirasional ya. Kalau misalnya iya, kita nggak boleh ngikutin ego kita kalau misalnya realistis itu tidak mendukung. Asik. Semesta mendukung, mama mendukung, Tuhan berkehendak, guys. Gitu. Oke, Abdan, aku sebelum mengakhiri podcast sama kamu hari ini, aku mau ngasih sedikit games. Apa tuh? Games apa tuh? Rahasia. Besok baru kita lakuin. Enggak. Mana nih krunya? Aku minta itu tabnya aja kali ya. Jadi namanya itu rapid fire. Jadi aku ada dua pilihan, kamu harus pilih satu. Kalau misalnya aku tanya why, ya udah kasih tahu aja alasannya. Dan ini harus jawab cepat. Ya, rapid fire itu jawab cepat gitu. Nah, Abdan, aku punya rapid fire question. Jadi itu ada games challenge yang kamu harus jawab cepat di 2 pilihan. Kita pengen tahu pilihan kamu ada di mana sih? Sebagai tadi kita udah bahas tentang background kamu sebagai seorang ASN yang punya hobi cuan itu. Oke. Apakah bisa menjawab atau tidak? Kita beri tepuk tangan yang gemuruh dulu dong. Masa sepi banget ini studio? 7.563,2 orang. 2 orang itu apa ya? Oke ya. Kita coba langsung jawab nih. Oke. Rapid fire question untuk Abdan. 1. Karir cemerlang atau pacar yang selalu dukung? Salah, bukan pacar ya. Salah, kita ulangin ya. Karir cemerlang atau orang yang selalu dukung di belakang kamu? Istri yang selalu dukung. Istri, dia punya istri ya guys. Tadi tuh lupa banget kasih tau kalau Abdan itu sudah beristri, mana coba cincinnya. Nah, jadi kalau misalnya cewek-cewek ngelihat podcast hari ini, ya kakak itu udah punya istri, iya. Sorry. Yang belum punya istri itu yang ini kan. Gitu. Lanjut boleh ya. Oke. Jadi PNS yang stabil atau entrepreneur yang punya banyak tantangan tapi bercuan? PNS yang punya bisnis yang cemerlang lah gitu. Dua-duanya berarti. Oke, bagus. Aman. Pak, izin. Pilih karir atau pilih hubungan panjang sama istri? Hubungan panjang sama istri. Oh iya, benar juga. Supporternya banyak ya. Kerja malam atau pacaran malam-malam? Kerja sambil pacaran kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa dong. Ya tetap ada ininya lah. Ada waktunya lah, kerja pagi sampai sore, pacaran sama istri. Jadi nggak pernah lembur ceritanya?
Beberapa kali lembur, tetap asik. ada. Tetap abis kerja pacar malam, bener nggak? Iya. Oke. Kerja tetap tapi nggak bisa traveling atau jadi freelancer tapi harus pindah ke Bali? Jadi influencer tapi pindah ke Bali. Asik. Ini bapak Dirjen nih. Dia pengen jadi influencer ya. Oke. Iya Pak, tertekan Pak. Astaga Dora. Lanjut ya. Oke, kejar karir atau dikejar jodoh? Kerja karir. Oh, asik, benar. Gaji bulanan atau gaji dikasih ke istri? Gaji dikasih ke istri. Oke. Kerja keras atau santai kayak anak muda? Santai kayak anak muda. Kita masih muda kan? Masih. Santai. Kita kerjaan tuh harus santai, guys. Meskipun Masih kita 20 tahun ya. benar, kurang 3, 17 gitu. 10 tahun yang lalu. Benar juga ya. Bonus kantor atau dapat surprise dari istri? Surprise dari istri. Kenapa nggak mau bonus dari kantor? Karena bonus dari kantor itu cuman kayak bonus, ya udahlah, bonus apa sih? Gitu. Ini. Tapi kan kalau surprise dari istri itu ada moralnya sendiri gitu. Oh my god, emang bener guys? Kalian pendukungnya Abdan ya? Ada rasa deg-degannya lah itulah. Oh gitu. Kalau bonus kantor mah emang udah tertakar ya? Iya, gitu. udahlah, ada. Ada ya? Nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Oh iya benar. Yang penting istri guys, ingat yang penting istri. Tadi udah ya. Pekerjaan aman tapi ngebosenin atau startup penuh dengan tantangan, petualangan dan cuan? Pengerjaan aman yang awal tadi. Oke, aman tapi sedikit ngebosenin. Ya sedikit ngebosenin. Ngebosenin emang di sana. Agak Ayo lo dikulik-kulik lo. Oke. Ini ceritanya kamu sama istri lagi pacaran nih. Oke. Pertanyaannya gini, putus demi karir atau nggak naik promosi demi pacar? Wah, susah. Apa ya? Pada saat itu saya milih tetap sama pacar. Waktu itu istri masih jadi pacar kan? Benar juga itu. Jadi duluin pacar. Karena pada saat itu pilihannya kalau misalkan saya jadi promosi, saya ngikut teman-teman saya pindahnya ke Papua gitu. Oh my god, jauh juga ya. Jadi dengerin pacar akhirnya. Ya, akhirnya nggak promosi nggak masalah, yang penting dekat. Ya, karena rezeki ketika kita udah menikah dan punya istri itu rezekinya ada lagi. Betul? Tepuk tangannya mana? Sepi banget nih 7.000 penonton aku. Rapid question tapi jawabnya mikir. Deg-degan ya? Deg-degan. Ya, Ini oke. kalau istri nonton kan juga. Pasti nonton dong. Masa nggak ditonton gitu ya? Nah, gaji PNS stabil atau kehidupan yang serba kejutan? Kehidupan serba kejutan. Oh gitu, oke, mantap. Meeting formal atau ketemu istri yang lagi ngambek? Meeting formal. Kenapa? Saya sebagai PNS, sebagai ASN tetap ada batasannya ya. Harus. Dan mohon izin, ya mungkin ini jawaban di depan kamera, tapi nanti kalau misalkan jawaban sama istri beda lagi. Ini bener sih guys, ini harus disesuaikan kepada siapa kita dihadapkan ya. Kamera, editor siap. Iya, bukan cuma kamu doang, itu yang lagi nengok juga deg-degan jawabannya sebenarnya kalau dikasih gitu ya. 2 pertanyaan lagi ya. Istri pengertian tapi nggak ambisius atau yang istri ambisius tapi bikin stres? Aduh, Istri pengertian. asik, Tapi istri nggak pengertian. ambisius ya. Oh gitu, yang ambisius kamu aja berarti? Iya. Oke, siap. Terakhir, pegawai dengan pensiun tetap atau pengusaha dan punya banyak jaminan? Pengusaha dan punya banyak jaminan. Oh gitu. Berarti ini akan dilepas ceritanya? Enggak kan? Untuk dilepasnya, waduh jadi podcast lagi nih. Untuk dilepasnya sebenarnya ada keinginan ya. Oke. Keinginan untuk ada itu di Amerika itu ada namanya FIRE ya. Oke. Financial Independent Retired Early. Oh iya, aku pernah dengarnya. Itu kebebasan finansial dan retire early, berarti kan kita pensiun dini dari kerjaan gitu ya. Sebenarnya ada kepikiran untuk itu, tapi untuk mewujudkannya, untuk untuk merealisasikannya itu tetap butuh waktu dan pertimbangan banyak banget sih sama istri. Benar sih. Karena kan orang tua sama mertua itu pengennya anaknya jadi PNS aja. Iya sih. Kan katanya kan PNS menantu idaman gitu ya. Tapi Emang ya, bener guys. tapi ya enggak juga sih. Bener. Mungkin lebih ke stabil aja sih. Iya. Untuk jadi kaya sih enggak, tapi untuk cukup mungkin iya.
Iya, setuju. Setuju nggak? Setuju. Nah, tepuk tangannya dong. Rapid fire question ini lolos. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan istrinya nanti ketika nonton nggak, kok kamu jawabnya ini sih? Gitu. Atau bosnya lagi nonton dipajak ya. Kenapa kamu jawab itu? Loh kan saya diundang podcast, Bapak dong diundang di RRI gitu. Masuk dikit. Masuk dikit. Oke, seru banget ya obrolan kita ya tadi tentang background kamu sebagai seorang ASN pajak, mimpinya, sulit enggaknya, passionnya, semuanya sangat korelasi sama teman-teman di sini ya di Kota Kendari, khususnya teman-teman anak-anak muda sekarang. Satu lagi dong terakhir, pesan kamu untuk teman-teman di luar sana. Oke. Apapun pesannya ya. Untuk teman-teman yang mau berkarir, selama di situ bikin kamu bahagia, selama di situ bikin kamu berkembang, why not gitu. Tapi tetap ingat ya, karir itu ada batasannya, dan ego kamu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kamu sendiri. Yang jelas, jangan merugikan orang lain. Dan jelas jangan merugikan orang lain. Aku suka. Yep. Semua quotes-quotes yang keluar dari mulutnya Abdan itu harus benar-benar dicatat. Tadi mau aku rangkum, kayak 7 lembar dulu nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Thank you banget ya Abdan udah main ke podcast RRI Kendari. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan dong. Keren banget ya. Pokoknya insight-insight yang udah kita kasih lewat podcast RRI Kendari hari ini itu semuanya bermanfaat dan semoga bisa membuka ya, bisa memberikan motivasi juga untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Tetap saksikan podcast RRI Kendari di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tetap saksikan kita setiap saat. Karena kita nggak tahu nih, mungkin kamu yang selanjutnya akan jadi narasumber kita di RRI Kendari, di podcast RRI Kendari. Saya Dimas, saya sign out. Bye-bye. Thank you.